Assalamualaikum Sobat Musmi Solihah, gimana kabarnya di rumah? Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan di dalamnya Allah melipat gandakan pahalanya loh Sobat Musmi, bahkan hingga 700 kali lipat, Masya Allah. Nah, maka sebagai seorang muslim kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita dan juga riang gembira. Selain itu, juga kita harus menyambut Ramadan ini dengan penuh semangat dalam berfastabiqul khairat. Sobat Musli Solihah, pasti tahu kan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Nah, tapi nggak boleh mandek hanya di kita tahu wajib puasa aja ya, tapi kita juga kudu tahu nih. Nah, tahu apa? Yaitu tahu tujuan kenapa sih kok kita harus berpuasa, apa sih tujuan dari puasa itu. Tentu nih Sobat Musli sekalian, tujuan dari berpuasa itu enggak hanya kita nahan lapar, nahan haus saja gitu ya, melainkan apa? Kita juga harus menahan anggota badan kita, kemudian juga termasuk hati kita dari segala hal yang dapat membatalkan puasa atau bahkan nih mengurangi pahala puasa itu sendiri Sobat. Nah, dalam menunaikan kewajiban tersebut seringkali kita gitu ya, itu waspada banget menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi kita kadang lalai dari hal-hal yang justru bisa mengurangi pahala kita, pahala puasa kita, sampai bahkan pahala kita bisa habis karena perbuatan-perbuatan yang kita nggak sadari. Nah, di sini Kak Sinta bakal ngasih tahu apa aja sih hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan menghapus pahala puasa kita. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa kita. Yang pertama adalah menggunjing, kemudian yang kedua berbohong, kemudian yang ketiga adu domba, yang keempat memberikan kesaksian palsu, dan yang kelima memandang dengan syahwat kepada lawan jenis kita. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah berbohong atau berdusta, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini bisa mengurangi pahala atau bahkan menghapus pahala puasa kita loh Sobat. Nah, diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari nomor 1903 bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nah, berikutnya Sobat Muswi, yaitu mengadu domba. Nah, perbuatan ini bermakna mengabarkan keburukan seorang kepada orang lain dan perbuatan saling menghasut sehingga menimbulkan apa? Yaitu menimbulkan permusuhan di antara manusia. Dalam Islam istilah ini disebut dengan namimah. Nah, Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya itu mengadu domba atau menghasut, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa. Lebih mirisnya lagi nih Sobat, orang-orang yang suka mengadu domba, kelak di akhirat dia tidak akan mendapat kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik ya. Dari sahabat Huzaifah, beliau memperoleh laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan adu domba. Kemudian beliau mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Di situ diriwayatkan hadis riwayat Muslim nomor 303.
Berikutnya adalah ghibah. Ghibah atau menggunjing yaitu membicarakan tentang keburukan orang lain. Nah, perbuatan ini haram ya sobat soliha. Bahkan nih saking menjijikannya, pelakunya itu sampai digambarkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, berikutnya yaitu melihat sesuatu yang haram atau yang halal dengan bersyahwat. Contohnya apa? Melihat hal-hal yang berbau pornografi gitu ya, atau film-film dewasa yang mengumbar kemesraan nih dengan lawan jenis. Nah, kita harus hindari ya, stop kalau kita nggak mau akal kita rusak dan pahala puasa kita jadi berguguran. Udahlah dari pagi, dari subuh sampai maghrib kita udah tahan lapar, tahan haus, dan ternyata pada saat selama sehari itu kita juga banyak melakukan aktivitas kemaksiatan, maka puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja soliha. Nah, berikutnya adalah sumpah palsu atau memberi kesaksian palsu. Kesaksian palsu ini termasuk dosa besar ya sobat muslimah, karena kesaksian palsu ini adalah seseorang bersaksi terhadap sesuatu yang dia nggak tahu atau tahu yang sebaliknya. Nah, perbuatan ini termasuk dosa besar. Selain itu juga hal-hal yang bisa menyebabkan pahala puasa kita berkurang apa aja, yaitu marah-marah gitu ya, emosi yang meluap-luap ketika di bulan Ramadan, membayangkan makanan dan minuman saat berpuasa, kemudian berkholwat atau menyepi dua orang yang bukan mahramnya, atau juga nih ikhtilat misalnya campur baur dengan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu tadi adalah berbagai aktivitas yang dapat mengurangi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Meskipun kadangkala hal yang serius atau sesepele ini ya, kita seringkali abaikan, memang sih hal tersebut nggak membatalkan puasa. Tapi bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan mengikis pahala puasa kita sampai 0 sobat muslimah. Jadi subhanallah, rugi banget kan pastinya. Semoga bulan Ramadan ini bisa jadi momentum buat kita melatih kesabaran kita dan juga menjaga diri kita dan hati kita dari segala hal yang dapat menyebabkan Allah murka kepada kita, yang dapat menyebabkan kita merugi. Yuk kita berfastabiqul khairat di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.